Salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam pelajaran PKN kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara. Nah, masih ingatkah kalian dengan Jean Bodin? Beliau adalah seorang Prancis dan filosofis politik, anggota dari parlemen di Paris. Nah, beliau juga ini adalah seorang profesor hukum yang terkenal dengan teori kedaulatan rakyat dan seorang penulis yang berpengaruh pada demonologi. Nah, beliau ini mendefinisikan dengan tegas itu tentang teori kedaulatan. Kemudian dia mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, dari definisi beliau, pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya dalam suatu negara. Nah, untuk lebih mengenali seperti apa kedaulatan yang berada di suatu negara, terutama di Indonesia, kita akan membahasnya dalam pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi ini memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator, memahami hakikat dan teori kedaulatan, menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bentuk negara dan prinsip kedaulatan. Nilai karakter yang akan kita kembangkan dalam materi ini ialah disiplin. Kenapa? Setelah mempelajari materi tentang kedaulatan negara, seorang peserta didik dan generasi penerus bangsa, kita hendaknya tanpa kenal lelah mempersiapkan diri untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan belajar tekun sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Berikut kita akan bahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ya, pertama kita akan bahas dulu seperti apa itu pengertian kedaulatan. Kalau kita melihat dari asal katanya, ya, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah. Kemudian kalau menurut beberapa tokoh, ya, yang tadi di awal kita jelaskan, kita bahas tentang menurut Jean Bodin, ya. Yang ini kita mengangkat tokoh yang kedua yaitu C.F. Strong. Dia mengatakan bahwa kedaulatan itu superioritas yang dalam konteks ketatanegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum, ya. Nah, kemudian kalau menurut Kamus Filsafat, kedaulatan itu otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya, ya. Jadi itu. Nah, dari berdasarkan asal katanya menurut beberapa para ahli, kemudian dari berdasarkan Kamus Filsafat, itu dapat kita simpulkan kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, jadi itu tentang pengertian kedaulatan. Berikut, kita masuk di sistem kedaulatan negara, ya. Jadi ada dua. Yang pertama, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, ya. Nah, seperti apa itu kedaulatan ke dalam, ya? Jika negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati peraturan yang sudah ada, itu masuk ke dalam teori kedaulatan ke dalam. Nah, salah satu bentuk nyatanya yang termuat di dalam Undang-Undang 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, jadi itu tentang teori kedaulatan ke dalam. Nah, sedangkan kalau teori kedaulatan keluar, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain. Ya. Kalau kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu contohnya ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, sekarang kita masuk di sifat kedaulatan.
Coba kalian perhatikan buku kalian halaman 56 dan 57. Itu di situ ada 4 sifat dari kedaulatan ya. Jadi saya tambahkan 1. Kita akan membahas 5 sifat dari kedaulatan. Nah, yang pertama, permanen atau tetap. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permanen itu berarti tetap ya. Nah, dengan demikian dalam konteks kedaulatan sifatnya tetap berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri. Nah, bahkan ketika pemegang kedaulatan sudah berganti ya. Jadi itu sifat dari kedaulatan permanen atau tetap ya. Kemudian asli. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, asli itu berarti bukan campuran ya, bukan paranakan, kemudian bukan salinan ya. Kemudian asli itu berarti kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lainnya atau kekuasaan yang lebih tinggi ya. Kemudian absolut ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, absolut itu berarti tidak terbatas atau mutlak ya. Sepenuhnya bebas dari campuran atau murni. Kemudian dalam konteks kedaulatan, sifat absolut ini kedaulatan tidak dibatasi oleh orang lain ya. Nah, kemudian tidak dapat dibagi-bagi ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dia tunggal ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak terbatas. Merupakan kedaulatan meliputi setiap orang dan suatu golongan yang ada dalam suatu negara tanpa terkecuali. Jadi itu sifat-sifat kedaulatan, ada permanen atau tetap, asli, absolut, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Berikut kita akan membahas tentang jenis teori kedaulatan ya. Jadi coba kalian perhatikan buku kalian halaman 57. Di situ ada 5 jenis teori kedaulatan ya. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Ya, teori ini bertanggung jawab ya, menganggap bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan ya. Jadi istilahnya bahwa causa prima ya, penyebab segala sesuatunya ya. Tuhan sebagai asal dari segala sesuatunya ya. Negara yang menganut teori ini adalah Mesir kuno atau kekaisaran Tiongkok ya. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja ya. Teori ini merupakan teori yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, di mana kekuasaan raja berada di atas konstitusi serta tidak perlu menaati hukum moral agama karena satu-satunya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia ya. Nah, teori kedaulatan raja ini negara yang menganutnya adalah Prancis ya. Kemudian teori kedaulatan negara. Nah, teori ini kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara ya. Kemudian teori ini menganggap bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa ya. Nah, teori yang menganut negara yang menganut teori ini adalah Rusia ya. Kemudian yang keempat, teori kedaulatan hukum ya. Teori kedaulatan hukum ya, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara ya. Dan teori ini menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku di mana hukum yang membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, salah satu negara yang menganut teori ini adalah Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Nah, teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi menjamin hak asasi manusia. Nah, salah satu negara yang menganut teori ini adalah Indonesia. Jadi pada dasarnya jenis teori kedaulatan ada 5. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan terakhir teori kedaulatan rakyat. Selanjutnya kita akan bahas bentuk prinsip kedaulatan negara Indonesia. Coba kalian perhatikan buku halaman 60. Di situ sudah dijabarkan dengan jelas
bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Ya, jadi saya bantu yang pertama bentuk kedaulatan negara Indonesia. Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 itu tentang bentuk negara kesatuan Indonesia, yaitu republik, ya. Kemudian yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tentang bentuk dan kedaulatan menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat serta semua aspek diatur hukum yang berlaku. Ya, jadi itu. Jadi ingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku. Ya, jadi itu bentuk. Nah, sekarang kita masuk prinsip. Ya, prinsip ada 3. Yang pertama adalah prinsip negara hukum dan demokrasi yang sifatnya responsif, dan demokrasi dapat menguatkan sistem demokrasi Indonesia dengan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Nah, coba kalian lihat salah satu contoh penerapannya adalah asas legalitas, ya, pembatasan kebebasan warga negara berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang tidak benar juga berdasarkan kepada undang-undang, ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pokok demokrasi berdasarkan hukum. Nah, artinya bahwa adanya persamaan hukum dalam kehidupan bersama, ya. Pasal 1 ayat 3, ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi tanpa terkecuali semua sama di hadapan hukum dan pemerintahan, ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, prinsip ini semua sudah dijabarkan di pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 2 dan ayat 3. Pasal 1 ayat 2 ayat 3, ya, semua berkaitan tentang bentuk dan prinsip negara. Ya, yang pertama saya ulang, ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Dan yang terakhir, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ingat prinsip kedaulatan Indonesia, yang pertama prinsip negara hukum dan demokrasi, dan yang kedua prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum, dan yang ketiga prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sebagai penutup dalam pertemuan ini, saya ingin memberikan kalian pertanyaan dan kalian jawab menggunakan pendapat Anda masing-masing. Yang pertama, sebagai negara yang berdaulat, apakah sistem demokrasi yang telah diterapkan sudah berjalan dengan baik di Indonesia? Ya, jadi tolong jelaskan menurut pendapat Anda masing-masing. Dan yang kedua, bagaimanakah upaya pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi tersebut? Ya, jadi saya ulang, tolong Anda menjawab menurut pendapat Anda masing-masing. Tulis jawaban Anda di buku dan kirim di kolom komentar di Edmodo. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.